Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farah Saran Fasya dengan NPM 243510383. Pada pagi kali ini saya akan menjelaskan untuk penjelasan remedial UAS, probabilitas dan statistik. Kita akan langsung masuk pada nomor pertama yaitu distribusi frekuensi. Jadi pada nomor pertama itu kita terdapat 100 tabel nilai mahasiswa kan di sini kan. Nah, jadi langkah pertama itu adalah menentukan jumlah kelas menggunakan aturan Sturges. Ini ya, Sturges menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, jadi setelah jumlah kelas diperoleh, saya langsung menentukan panjang interval. Dan kemudian untuk membuat panjang interval atau frekuensi di sini itu, saya menggunakan fungsi CONIFs. Nah, jadi kemudian setelah menghitung frekuensi relatif dengan membagi frekuensi terhadap jumlah data, serta menghitung frekuensi kumulatif menggunakan beberapa bertahap. Setelah tabel selesai, saya juga membuat beberapa tabel diagram di sini seperti ada OGIF, histogram, dan juga poligon gitu. Dan di sini juga sudah ada penjelasannya masing-masing. Lanjut ke nomor 2 yaitu ukuran pemusatan data. Nah, pada nomor kedua ini saya menghitung ukuran pemusatan data dan untuk mean saya menggunakan rumus ini. Mean ya. Bukan, itu manual, maksudnya seperti ini. Meannya saya menggunakan rumus sum product seperti itu. Dan untuk yang di Excel saya apa sih? Yang untuk kalau untuk manual saya menggunakan yang biasa saja. Sedangkan kalau untuk yang di Excel saya menggunakan seperti ini, sum product. Nah, dan juga itu saya di sini juga sudah membuat yang sesuai dengan tabelnya seperti ini. Tabel itu di sini ada penjelasannya, sudah ada modus masing-masing gitu. Dan juga saya juga di sini tuh menggunakan harmean dan harmonic mean, geometric mean dan harmonic mean gitu. Seperti yang dijelaskan di soal. Untuk penggunaan rumusnya seperti ini yaitu menggunakan XP sum product. Dan di sini juga menggunakan sum dan sum product juga untuk harmonic mean ya. Dan kita langsung lanjut ke nomor 3 yaitu adalah distribusi probabilitas. Jadi untuk distribusi ini saya menggunakan binomial fungsi binomdis untuk menghitung peluang tepat, peluang kumulatif maupun peluang ini seperti ini lihat ada binomdis. Dan sini saya juga menggunakan Poisson disk yaitu untuk menghitung peluang rata-rata yang diinginkan dalam kejadian. Dan sini juga sudah dilihat ada keterangan masing-masing dan ini tabelnya. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 adalah interval konfidensi. Jadi pada nomor 4 ini tuh saya menghitung interval konfidensi dan menggunakan fungsi yang pertama itu adalah uh, average untuk mean atau rata-rata. Dan juga saya menggunakan stdf di sini untuk per kolomnya. Saya juga menggunakan count untuk menghitung jumlah data yang ada di sini dan juga menghitung margin error menggunakan confidence. Dan juga kemudian batas bawah ini juga diperoleh dari mengurangi mean dan margin error, sedangkan di atas batas atas ini didapatkan dari mean dan ditambah dari margin errornya. Nah, dapatlah hasilnya seperti ini. Dan lanjut ke yang nomor B, sama saja. Cuman berbedanya itu adalah di situ tidak menggunakan data di sini, namun menggunakan data langsung yang diberikan. Dan sini dapat dilihat saya juga menggunakan ini apa sih rumus norm S inf yang itu tuh gunanya untuk interval konfidensi proporsi gitu. Dan untuk memperoleh nilai Z saya juga menghitung dari margin of error dan menentukan batas bawah, batas atas serta interval proporsi seperti yang saya katakan di awal tadi. Dan yang kelima yaitu saya membuat t-test. Jadi pada soal yang kelima ini itu saya melakukan uji hipotetis menggunakan metode t-test untuk membandingkan rata-rata nilai antara kelompok flashcard dan kelompok mind map gitu. Pada pengujian ini saya menggunakan fasilitas data analis pada Microsoft Excel, kemudian memilih metode t-test to sample assuming equal variance. Setelah itu saya menggunakan masukkan data kedua kelompok, menentukan tingkat signifikan yaitu sebesar 0,05. Nah, dan melakukan pengujian sehingga diperoleh output berupa rata-rata, varian, t-stat, critical, dan p-value. Dan seperti itu saya dapat saya sampaikan untuk pada pagi hari ini. Mohon maaf ya kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.